Oke ya. Nah, jadi untuk malam ini ya, kita mau sedikit eksperimen. Ya, soalnya saya lihat di jadwal ya, itu kita masih ada satu pertemuan lagi ya di minggu depan. Kenapa ya? Nah, ini ya, ini masih ada tanggal 13 ya minggu depan. Jadi untuk kisi-kisi minggu depan aja lah ya, kita baru bahas. Nah, jadi untuk mengisi pertemuan hari ini ya, kita coba sedikit bermain ya. Jadi di sini saya ada ini eh, satu materi ya, ini tentang volley. Ya, volley ini sebuah ini ya, sebuah boleh dikatakan library HTTP ya, di mana nanti kalau kita mau istilahnya mengambil data, misalnya mengirimkan data dari sebuah form ke sebuah server, di mana servernya itu menerima data yang kita kirimkan dari aplikasi Android ini. Nah, itu bisa dilakukan dengan lebih gampang menggunakan library Volley. Ya, Volley ya namanya ya. Nah, jadi di sini ya kita coba eh, membuat sebuah aplikasi sederhana yang nanti dia bisa mengambil data dari sebuah API server. Nah, di sini saya akan mengambil datanya dari ini ya, JSON placeholder. Ya, di sini dia ada sediakan beberapa data palsu ya, boleh dikatakan data palsu. Jadi ada fake data yang bisa kita tes. Misalnya di sini itu ada JSON placeholder .typicode.com/post. Nah, di sini dia akan keluarkan data dengan jumlah banyak data yang ditampilkan itu dalam bentuk JSON. Ya, JSON itu salah satu format data ya. Jadi keluaran data yang istilahnya digunakan untuk sebuah API server itu biasanya berbentuk JSON ya. Nah, JSON itu ada singkatannya, cuman saya lupa ya kepanjangannya itu apa. Nah, nanti teorinya Anda bisa cari-cari sendiri saja. Nah, jadi di sini ya kita mau coba susun data yang tampil dari JSON ini ke dalam sebuah recycle view. Ya, nanti recycle view ini kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa data, kita lihat mana yang lebih menarik gitu ya. Tapi jangan yang terlalu kompleks ya, karena pengambilan data kalau tree-nya itu terlalu dalam, kita agak susah mengambilnya. Nah, yang user ini janganlah ya. Kita lihat yang di bagian to dos. Ini nggak ada apa-apa. Foto 5.000 foto ya. Apaan ini? Oh, ini agak riskan ya. Ini ada album ID, kemudian ID fotonya, kemudian ada title foto, ya, kemudian ada URL untuk nampilin fotonya yang seharusnya ya. Ini kalau kita buka, dia keluar gambarnya ya seperti ini. Oke, ini nanti dulu. Album, komen kayaknya berkaitan dengan post ya. Oke, nanti aja kita coba yang postnya dulu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di mana implementasi si Volley. Nah, jadi untuk menggunakan Volley
Ya, jadi selain recycle view, di Volley ini kan salah satu library yang perlu ditambahkan juga. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan si Volley, kita harus melakukan penambahan dependensi ya. Nah, habis itu di sini ada beberapa contoh penggunaannya. Nah, nanti kita akan coba lihat gimana cara pengambilan data ya. Jadi di sini kan kita mau pakai yang JSON. Nah, berarti nanti kita lihat contoh yang gimana sih mode standar request-nya ya. Oke. Nah, jadi terlebih dahulu kita akan coba tambahkan library recycle view dulu. Recycle view. Recycle view. Recycle view yang terbaru apa ya? Nanti bisa lah ya. Recycle view itu kan kemarin sudah ada di modul kita ya. Saya coba buka modul saja. Ini kalau tidak salah pakai 7. Oke ya. Oke, nah ini kita tambahkan recycle view ke dalam project kita. Oke ya, kita buka Gradle script, kemudian build Gradle yang tipe modul, kita tambahkan di bawah sini, ya, recycle view. Habis itu satu lagi yang Volley. Kita kembali ke overview, kita tambahkan dependensi Volley-nya. Oke. Seperti ini ya. Jadi ada 2 library tambahan yang akan kita gunakan. Kita sinkronisasi. Nah, karena di sini kita pakai recycle view, ya kita coba susun dulu layoutnya. Jadi di activity main, kita coba ganti constraint layoutnya jadi linear layout biar gampang. Habis itu orientationnya vertikal, text view-nya ini nanti kita pertahankan saja. Nah, layout width, ini saya bikin match parent. Itu gravity-nya center horizontal, horizontal. Ini recontent aja. Oke, habis itu text size-nya kita perbesar, misalnya jadi 36 SP, gedean 24. Habis itu all caps, filenya bold. Oke, habis itu di linear root-nya kita kasih padding 16 dp. Oke, hello world-nya tulisannya kita ganti jadi misalnya daftar pos ya, misalnya kayak gitu. Kemudian ini kita kasih layout weight, nggak usah lah ya, karena ini vertikal saya rasa nggak masalah. Jadi di bawah kita tambahkan recycle view ini, width-nya match parent, sorry, ya betul, ini juga match parent ya. Kemudian di sini kita kasih ID, RV misalnya post. Ya, habis itu text view ini kita kasih margin bottomnya 16 dp biar datanya nggak terlalu dekat. Nah, habis itu kita kasih list item. Ya, di sini kita kasih layout.
garis miring misalnya item post data seperti ini. Habis itu kita ciptakan layoutnya terlebih dahulu, create layout ya, kemudian root elemennya kita pakai yang biasa saja, yaitu linear layout. Oke, habis itu kita okekan, dan seharusnya di sini oke, betul. Nah, di item post data kita coba desain tampilannya. Nah, kita balik lagi ya, kita lihat ke sumber data kita. Di sini ya, sebenarnya yang perlu kita tampilkan tuh cuma 2 saja ya, biar lebih gampang. Soalnya ini kalau misalnya kita lihat ya, di sini kan ada user ID ya, user ID 1, nanti ada data berikutnya user ID-nya 2, 3, dan 4. Nah, itu sebenarnya terkait ke user. Sebenarnya dari sini kita bisa ngambil nama usernya siapa gitu. Jadi itu bisa kita anggap ini post ini kan anggaplah berita gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu siapa yang membuat berita tersebut. Nah, itu kita lihat dulu ya. Kalau misalnya list ini udah jadi, nanti user ID-nya itu kita ganti aja jadi nama user. Jadi sementara kita coba tampilkan datanya berupa title, kemudian body, ya. Kemudian mungkin user ID juga ya. Jadi user ID-nya itu berurut aja deh. Title, user ID, body. Sedangkan ID postnya itu tidak kita tampilkan ya. Kita hanya ambil 3 saja. Jadi ini menurun aja deh ke bawah. Berarti orientation-nya udah betul, vertikal. Kemudian di sini kita kasih padding misalnya 8 dp. Oke, habis itu layout height-nya ini web content aja ya. Oke, nah di dalam sini kita bikinkan berurut ya text view. Jadi ada 3 text view. Layout width-nya red content aja ya. Nah, ini ID-nya adalah PV item title. Nah, kita kasih item title. Kemudian di sini teksnya ya, kita kasih judul post. Ya, habis itu kita kasih sedikit style. Ya. Oke, nah habis itu di bawahnya 1 buah text view lagi. Ya, ini title PV item user. Kemudian ini kita kasih nama ID user. Text style-nya nggak usah. Ya, kita kosongkan. Kemudian saya kasih max line-nya 2. Kemudian elip size-nya N ya. Oke, habis itu di bagian judul post ini saya kasih margin bottom-nya 8 dp seperti ini ya. Kemudian ini juga margin bottom-nya 8 dp ya. Baru sorry, ini yang saya bikin ada max line dengan ellipse size itu nanti untuk detail aja ya. Konten. Konten post. Oke, habis itu untuk namanya saya munculkan di tengah-tengahnya. Ini item user.
ini ya. Itu di sini kita kasih size-nya lebih gede dikit aja ya. Misalnya 14 SP. Jadi usernya mungkin kita bisa kasih stylenya italic aja ya. Oke, konten postnya biarkan aja seperti itu. Oke ya, nah seperti itu aja deh layoutnya ya. Karena yang kita mau kejar di sini ini lebih ke datanya bisa kita tampilkan dulu. Oke ya, jadinya seperti ini. Item post data supaya sedikit menarik ya. Kita coba kasih sedikit drawable. Di sini saya coba bikinkan drawable resource file. Ini namanya misalnya border. Oke, ini lebihnya biarkan aja. Oke, selektornya ini saya buang, saya ganti ke shape. Oke ya, shape-nya ini bentuknya adalah rectangle. Seperti ini. Itu kita kasih stroke. Jadi stroke ini fungsinya saya lupa kasih width-nya ya. Width-nya ini misalnya 5 dp. Jadinya seperti itu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, mungkin lebih kecil sedikit ya. 3. Situ colornya Android color hollow blue light. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian kita juga kasih efek corners. Jadi untuk misalnya bagian top left ini kita kasih radiusnya misalnya 15 dp. Jadi nanti di pojok kiri atas itu ada sedikit lengkung. Kemudian yang bottom right itu kita juga kasih 15 dp. Jadi bagian bawahnya juga akan lengkung gitu. Ya. Jadi lebih manis deh ya. Oke. Nah, ini adalah shape yang akan kita aplikasikan ke item post data. Ya, jadi di linear layout-nya kita implementasikan dengan cara kasih background drawable border. Nah, jadinya akan jadi seperti ini. Dan di activity main keluarnya seperti ini. Kita kasih border di bagian bawah linear layout-nya. Misalnya margin bottom misalnya 8 dp. Jadinya seperti ini. Kalau dirasa terlalu tebal Anda kecilkan aja ya. Misalnya jadi 1. Ini ya. Nah, jadinya kayak gini. Saya rasa sih 2 lah ya. Oke. Nah ya, ini secara tampilan ya, biar ada variasi sedikit. Nah, berikutnya kita urus datanya ya. Nah, jadi pertama-tama kita bikinkan model datanya dulu. Ya, jadi di sini kan kita mau bikin sebuah kelas dulu nih, namanya adalah post. Oke, nah post ini dia memiliki 3 atribut. Yang pertama itu adalah judul. Kita namakan title. Kemudian yang kedua itu adalah user. Ya, user aja deh ya. Habis itu yang ketiga itu adalah konten. Habis itu kita bikinkan getter dan setternya dengan cara di generate, kita pilih getter dan setter. Ya, blok semua, kemudian oke. Oke. Nah, ini adalah model datanya. Nah, habis itu berikutnya kita nggak bikin
source datanya ya, karena source datanya itu nanti kita akan ambil dari JSON ini ya. Jadi kita skip, kita langsung bikin recycle view adapter ya. Jadi kita bikin sebuah kelas baru lagi, namanya misalnya apa ya, post adapter ya, post adapter, post data adapter. Oke. Nah, ini kita extendkan ke recycle view adapter. Kemudian di dalamnya ini adalah post data adapter titik list view holder. Oke, seperti ini. Nah, habis itu kita implementkan metodenya ya. Untuk recycle view adapter itu kan ada 3 metode yang wajib ada ya. Ada on create view holder, on bind, sama get item count. Kita okekan, tiga-tiganya sudah muncul. Kemudian list view holder itu adalah kelas subkelas ya. Jadi kita bikinkan dulu. Nah, habis itu di sini akan terjadi sedikit error. Itu karena kita belum implement list view holdernya dengan recycle view holder. Seperti ini. Kemudian yang ini harus ada konstruktornya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya di list view holder ini kan nanti akan terhubung dengan item post data ya. Nah, jadi di sini itu kita kan ada 3 item yang nanti akan terkait dengan data ya. Ada item title, item user, dengan item content. Tiga-tiganya pakai text view. Jadi kita bikinnya gampang di sini. Ya, jadi di dalam sini kita bikin private text view. Saya tv title, itu tv user, sama tv content. Ya, 3 saja. Kemudian di bawah super item view kita hubungkan 3 komponen ini dengan item view-nya ya. Kita find view by ID, ID, kemudian titik tv item title. Ya, habis itu tv user sama dengan item view titik find view by ID, ID titik tv item user. Itu satu lagi konten sama dengan item view ID, ID titik item konten. Oke ya. Nah, itu untuk yang list view holdernya. Habis itu on create view holder ini kita isikan dengan view ya. Oke, view sama dengan layout inflator. New ya, harusnya new. Oke, nah di sini saya lupa ngintip coding dulu ya. Oke, layout inflator. Oh, tidak ada new-nya ya. Berarti layout inflator. Nah, titik from dalam kurung parent get context. Kemudian inflate. Ini berarti layout item row-nya. Post data berarti. Kemudian apa lagi? View groupnya ya, berarti ke parentnya. Kemudian ujungnya false. Oke, habis itu return new list view holder dalam kurung view ya. Oke, seperti ini ya. Nah, habis itu di on-bind view holder, ini berarti Anda tinggal ambil data ya.
Tapi sebelumnya ya, ini kan dia ada pakai list nih, array list. Nah, jadi array list kita itu harus bisa ngambil data dari sana ya. Jadi kita bikinkan private array list dulu. Ya, di bagian bawah ini public class-nya. List post dan list post. Ya. Itu bikinkan konstruktor yang ngambilnya dari array list. Berarti generate constructor, pilih list postnya, kemudian oke ya, seperti ini. Oke, nah habis itu di onBind view holdernya baru kita lanjutkan ini ya. Berarti post, ya, data post sama dengan list post titik get dalam kurung position. Ya, nah, habis itu pakai si holder, kemudian akses ke masing-masing ini, kita set text ya, dalam kurung data post titik get title. Nah ini ada 3, berarti holder titik tv user titik set text dalam kurung data post titik get user. Nah, situ holder lagi tv content titik set text data post get content. Ya, itu kemudian di item count-nya return list post-nya titik size-nya seperti ini. Oke, recycle view adapternya udah jadi, tinggal kita pakai ya, kita implementasikan ke main activity. Nah, yang seru tuh di main activity-nya, karena nanti di sini kita harus berkomunikasi ke JSON servernya ya, di sini ya. Nah, tapi kita harus cari tutornya dulu nih, gimana cara pemakaiannya. Nah, di sini kan yang kita mau pakai itu yang make a standard request. Ya. Nah, di sini untuk proses pengambilan data ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ya, jadi pertama-tama kita harus mendefinisikan URL-nya dulu. Ya, URL ini kalau di JSON ini kita ngambilnya pakai alamat ini, JSON placeholder.ipcode.com/post. Nah, habis itu kita harus bikin JSON object request, ya. Kemudian nama komponennya sama dengan new JSON object request dalam kurung. Nah, metode pengambilannya kayak gimana? Nah, kalau kita mau mengambil data saja, itu berarti metode yang kita pakai itu namanya adalah get, ya. Nah, habis itu URL itu adalah URL yang tadi kita ketikkan di atas. Kemudian null itu kalau misalnya kita di sini ya, itu bisa berisi data yang mau kita kirimkan ke server. Nah, misalnya ya, nanti di bagian post ini ternyata dia bisa melakukan filter data, misalnya mencari data berdasarkan ID post. Saya coba tes ya, misalnya /5 misalnya, bisa nggak dia cuma ngambil itu? Nah, ternyata bisa. Nah, berarti kan Anda mengirimkan data, yaitu 5. Artinya kita cuma mau mencari post dengan spesifik ID tertentu. Ya. Nah, jadi bisa diterapkan di sini, di bagian null ini. Jadi datanya tuh disimpan di sini. Nah, habis itu listener-nya seperti ini. Ya. Nah, ini kembali lagi ya. Ini sebenarnya untuk menggunakan request-nya ya, itu ada 2 tipe kalau nggak salah. Ada JSON array request, ada JSON object request. Nah, kalau kita lihat dari struktur datanya ya, ini bentuknya adalah JSON. Itu ditandai datanya itu menggunakan tanda kurung kurawal. Ya, pengapitannya. Data yang satu dengan yang lain itu dia pakai kurung kurawal. Oke, berarti JSON object.
ya. Nah, nanti kita coba tangkap datanya itu di on respond. Oke. Nah, kita coba mainkan ya. Oke, ini agak takut-takut juga nih ya. Oke, jadi kita ke main activity. Sebelumnya, sebelum kita masukkan ke ini ya, recycle view, kita coba bermain dengan si volley-nya dulu ya. Jadi di on create, kita coba panggil URL-nya dulu. Kita bikinkan URL. Isinya ini itu ngambil dari si URL ini. Jadi ini kita copy. Nah, kita pastikan ke dalam sini. Jadinya kayak gini ya. http://jsonplaceholder.typica.com/post. Nah, habis itu kalau kita merujuk ke tutor dari si volley-nya, berarti kita harus bikin JSON object request. Oke, JSON object request. Oke, ada. Berarti di bagian importnya ada keluar ya. Ini ada volley. Nah, kita bikinkan namanya ya JSON object request misalnya sama dengan new JSON object request. Oke. Nah, di dalamnya itu ada beberapa parameter ya. Yang tadi itu harusnya tadi sempat muncul, cuman tidak keluar tadi. Jadi pertama-tama kita butuhnya itu adalah metodenya dulu. Nah, request titik method titik get. Nah, kita mau ngambil data. Kemudian parameter keduanya itu adalah URL-nya. Ya, jadi kita isikan URL. Nah, JSON request-nya itu kita nggak pakai ya, karena kita nggak mengirimkan data, jadi kita isikan dengan null. Habis itu listener-nya, berarti new respond listener. Oke, nanti keluarnya seperti ini. Nah, ini kenapa coret nih? Deprecated ya. JSON object request. Oke, nanti aja ya. Oke. Nah, ini kenapa error itu karena selain public on response ya, kita wajib memberikan respon error listener juga. Jadi kita lihat letak komanya ininya. Nah, di sini harus ada koma. Kemudian kita kasih new respon error listener seperti ini. Kemudian di ujungnya kasih titik koma. Nah, jadi dia butuh dua kayak gitu ya. Jadi nggak boleh hilang. Nah, kita coba cek dulu ya responnya ya. Kita gunakan pause. Nah, kemudian make text. Kemudian get application context, char sequence-nya atau text-nya kita ambil dari variable respon ya. Kemudian titik to string ya. Oke, kemudian duration-nya pause titik long. Kemudian titik show di ujung. Oke, kalau ternyata dia error, kita juga tampilkan di pause ya. Jadi make text, get application context, error, titik to string. Nah, sebenarnya sih kalau mau lengkap itu pakai ini ya, get stack trace ya. Jadi dia bisa lengkap sekali. Kalau get message aja deh ya. Oke. Host titik long, kemudian ujungnya show. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba start emulator kita dulu. Kita lihat ya dia bisa ngambil datanya atau enggak. Oh ya, ini belum selesai ya. Di ujung itu kalau nggak salah harus ada sesuatu. Oke, ada satu coding yang lupa ditambahkan. Jadi di sini ya itu harus ada add to request queue. Jadi kita harus bikinkan sebuah request queue dulu. Request queue. Ya. Kemudian namanya misalnya request queue.
sama dengan kalau nggak salah JSON object request titik start request queue. Oh, salah. Sama dengan new request queue. Di dalamnya perlu sesuatu nggak ya? Oke, coba kosong seperti ini. Request queue. Saya coba lihat ini ya, tutor pihak ketiga. Soalnya agak lupa-lupa juga. Gimana deh ya? Request. Oh, volley new request. Oke. Volley new request queue. Konteksnya mungkin bisa pakai this. Bisa nggak ya? Bisa. Berarti get konteks saja ya. Enggak ya. Error. Kemudian request queue add JSON object request. Oke, seperti ini ya. Harusnya ada ini. Kalau enggak tidak akan tereksekusi ya. Oke, kita coba restart. Terminate. Kalau benar ada data banyak sekali di sini muncul. Oh ya, ini ada permission ya yang lupa kita tambahkan. Jadi di Android Manifest ternyata harus bermain dengan permission ya. Permission gimana ngesetnya tadi? Lupa saya. Ini ya. Use this permission ya. Use this permission. Internet. Mana dia internet? Ini ya, kalau nggak salah ya. Saya udah agak-agak lupa juga ya gimana ngeset permission. Nah, ini ada keluar. Oke, datanya ada ya. Dapat. Saya coba lihat di bagian ini. Di mana dia build? Proses di loket ya. Oke, ada datanya ya. Oke, aman. Nah, kalau dapat berarti kita bisa langsung coba dimainkan ya di bagian sini. Kalau nggak percaya, ini kita coba restart lagi. Ya, mungkin tadi ada yang nggak kelihat ya datanya kayak gimana. Itu ada, saya ada lihat JSON-nya tuh. Mana tadi? Ini dia. Oke, datanya ada dan bisa kita ambil. Oke, jadi tools ini kita hapus dulu. Ya, nanti kita akan coba kelola datanya. Ya, karena ini bentuknya adalah JSON object ya. Jadi kita harus tarik keluar datanya tuh. Nah, tarik keluarnya nggak gampang loh ya. Saya udah lama sih nggak pakai barang ini. Oke lah ya, udah saya eksperimen sendiri aja. Jadi si respon, oh ya tunggu sebentar ya, saya tinggal dulu.
Oke ya, saya lanjutkan kembali. Nah, JSON object respon. Oke. Tapi di sini kemungkinan kita bisa hubungkan ke ini ya, ke post data adapter kita ya. Oke, jadi mungkin saya bisa bikin sebuah array list di sini. Yang datanya itu ambil dari post yang sama dengan new array list ini. Oh ya, sebelumnya di atas kita lupa ini ya, private recycler view yang misalnya rv post ini, kemudian kita hubungkan si rv postnya itu dengan id-nya dulu, rv post, kemudian rv set di rv post, set specific size-nya true ya. Oke, ini nanti kita akan tarik dia keluar. Release post-nya ini saya pindahkan ke atas saja ya. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini respon oke, ini saya mau ngetes dulu. Coba panggil post. Saya mau tahu dia bisa ngambil panjang datanya atau enggak ya. Soalnya ada titik length di situ ya. Oke, coba dulu. Terusnya ada sebuah nilai yang bisa diambil. Oke, mana dia? Respon titik length kok keluarnya begitu ya? Coba lagi. Ada yang nggak beres nih. Oke, respon titik length itu harusnya dia cuma keluar ini ya, jumlah datanya aja ya. Kecuali memang ada masalah di situ ya. Oke, sepertinya belum. Masih Gradle build running. Ini saya mau rebuild aplikasinya sebentar ya. Udah belum nih, lama banget. Oke, start. Kok masih nggak bisa, berarti kita stop dulu ya mungkin ya. Astaga. Tunggu loh.
Ada something ya. JSON exception. Tadi ya, ini harusnya error ya. Ada error tuh. Log titik. Konsol nggak sih? Oke, di mana dia? Di mana dia? Oke, apa dia? Di bug. Mana dia? Itu maksudnya nanti kurang kaya lah. Mana? Jadi mungkin pas keluarnya memang tipe string bukan sih Pak? Ah, betul. Di cache dulu gitu. Di bagian mana? Di bagian toast-nya. Ah, ininya String value of gitu. string value of. Oh, maksudnya lengthnya ini salah gitu ya? Karena itu keluarnya kan angka gitu, menjadikan string atau di cache jadi itunya bukan sih Pak? Coba ya. Length ini nggak bisa diapa-apain. Cobalah. Mungkin ya, daripada buang-buang waktu. Value of respond length ya. Oke, mungkin sih ya, soalnya toast ini kan dia betul juga. Oke, nggak usah debug lagi deh. Capek debug di sini. Sama ya. Atau gara-gara ini. Juga loh.
Masa saya nggak bisa nangkap jumlah data gitu kan. Dan di sini juga nggak ada errornya. Nah ini yang susah. Ya, logcat itu gimana cara bacanya juga saya kurang mana ngerti ya. Ada error. No adapter attached. Skipping layout. Apa nih? Oh, ini sih error di ini ya, recycle view ya, nggak masalah ya. Tuh, nggak ada masalah ya. Oke, oke. Jadi gini aja deh. JSON object sama dengan uh, titik. Hmm, is iterator. Gimana add semua ya ke sana ya? Hmm, JSON array get string. Hmm, coba gini lah ya. String test sama dengan respon titik get string, bisa nggak dia keambil ini apa eh, title ya, harusnya sih nggak bisa ya. Ada sedikit error karena surround with try catch. Oke. Di situ pakai si toast untuk ditampilkan. Oke. Tidak berhasil. Ini kali ya. Apa ya? Respon get string tak bisa. Oke, kita coba-coba lihat tutor lain ya. Apa nih? Wah, kena ban.
pakai petik 2 plus Pak. Pak, Jadi apa? kan petik 2 plus gitu Pak. Di mana? Di tosnya. Ah, Petik 2 plus paste. oh, yang main seperti ini ya. Jadi kan string gitu kan Pak. Oh, bisa kah? Ini sebenarnya mau gimana sih Pak? Keluarkan kayak angka gitu atau gimana? Enggak sih, saya cuma mau ngambil data di dalamnya sih. Jadi keluar kayak Nyoba-nyoba. ID-nya gitu. Atau kalau yang kayak tadi kan jumlah ya, itu kan value of respon titik length ya. Ini juga nggak ambil. Kalau kita langsung tuliskan jumlah ini juga nggak jalan. Yang kayak gini juga nggak jalan. Berarti kan ada masalah dari respon yang balik dari apa API ini. Ada error tuh, JSON exception tuh. Ya, jadi saya takutnya sih ada problem di JSON-nya. Saya coba pakai JSON array request dulu aja ya. Oke, habis itu coba ini ke sini. Takutnya sih dia array bukan apa objek. Karena saya pernah ketemu kasus seperti itu juga. Oke, habis itu yang ini kita coba disebutkan dulu. Kemudian yang ini ganti ke JSON array request. Oke, coba begini dulu. Nah, kan dapat kan. Kurang ajar. Rupanya dia array, bukan JSON beneran loh. Aduh. Oke, kalau array malah lebih gampang ya. Berarti for respon data ya. Sorry, salah. Gimana deh nyusunnya ya? For each di Java kemana deh ya? Lupa deh. Oh, tipe datanya di depan. Oke. Pause, respon. Oke. Lalu titik. Nyambung ya. For each not readable JSON array. Oke, berarti kita tulis for each respon titik length di plus itu masukkan ke list
sorry, pause dulu. Data sama dengan new pause, kemudian data titik set title dalam kurung respon titik nah kalau saya begini ya i titik kau tunggu lo di setiap baris datanya masih berbentuk array harusnya. Oke, get i titik harusnya bisa begini. Title to string bisa ya. Di get object object oke. Bisa ya. New pause gimana deh mainnya. Kalau get string doang nggak bisa. Oh, bukan. String nggak mungkin. Sisanya nggak mungkin. Pakai JSON object kali Pak itu. Apa variabelnya gitu. Di JSON object sama dengan new JSON object lalu kasih objeknya response. Ini respon titik get JSON object. Bukan. Hah? Salah Pak. Apa tuh? New JSON object dalamnya response. Ini. Nah, baru di for int. Oh, bukan di for int-nya Pak, itu di atasnya Pak. Oh. Bisa. Respon begini. Nggak bisa. Di sini saya tengok di internet pakai try catch. Ini enggak yang response baru kalau di for int-nya tuh JSON object 1 sama dengan array.get JSON object baru pakai i-nya gitu. Gimana? Saya coba kasih linknya Pak. Ini agak gimana? Oke. Ini ya. JSON object.
Oh, ini sih dia pakai string request. String request ya. Coba lihat dulu ya, ini sumber datanya bentuknya kayak gimana dulu nih. Oke. Oh. Oke, boleh dicoba lah ya. Oke, berarti JSON array request ini saya ganti ke string request. Nah, ya nih request ya. Ini jadi string. Oke, habis itu ini buang dulu. Tahu kenapa aku nih error pula nih semua nih. Oke, Coba yang satunya Pak, yang ini array Pak. apa ya? Ada ini yang ini array Pak, yang saya kirim Ini, di komen. komen. Ini bukan. Hmm. Oke, di sini ada get data, JSON array, respon titik length, baru JSON object. Wah, ini dia. Ini bisa, ini bisa. Astaga. Dulu. Oke, coba ya. Udah ada for ya. For sama, ada try-nya aja di situ. Coba ini buang dulu. Seharusnya sih bisa muncul otomatis sih kalau kita mainnya begini ya. JSON object sama dengan respon JSON object itu ini minta try catch seharusnya. Oke, kemudian oke, dari sini harusnya udah bisa. Berarti kita panggil ini post, data post sama dengan new post. Kemudian data post titik set title titik get string title. Oke, data post titik set user obj titik get string user user ID ya. Oke, kemudian data post titik set
content obj titik get string content ya. Body, sorry. Body. Habis itu bukan yang ini ya, ini ya. Baru di add ke listnya, list titik add dalam kurung data post. Oke, kemudian baru build recycle view-nya. Oke ya, berarti dibuang. Habis di add berarti di bawah sini kita udah bisa main ke si ininya. Nah, habis itu post data adapter sama dengan new post data adapter dalam kurung list. Kemudian rv post titik dalam kurung adapter. Oke, moga-moga jalan ya. Oke, kita restart. Nah, bisa ya. Oke. Mantap. Akhirnya bisa juga ya. Oke. Nah, berikutnya sedikit lagi ya. Nah, ini kita mau bermain dengan si user ID supaya bisa return jadi nama. Kita main di sini private string get nama user. Nah, di sini int nggak usah, string ID aja. Oke, habis itu kita bikin request yang sama. Ya, habis itu di atasnya URL yang sama. Tapi kita ganti ujungnya jadi user ya. Users. Oke. Users. Kemudian di ujungnya kita tambahkan dengan si ID-nya ya. Oke. Kemudian ini kita bongkar. Ada add dan lain sebagainya. Jadi kita cuman perlu get string. Isi datanya ini yang kita mau ambil hanya nama saja ya, atau name di situ ya. Oke, berarti kita perlu variabel string nama song ya, namanya diambil di sini. Wow, return aja deh, bisa deh. Berarti mau tak mau ditempelin ke dalam ya biar cepat ya.
Nggak boleh yuk. Hmm. Mhm. Oke, tes lagi. Oh, ada exception. Mhm. Kapan tos ini selesai nih 100 kali jalan tuh. Masih error ya. Oke, nah ini nanti aja dulu ya. Ini tos ini sih lagi jalan terus ya. Biarkan aja deh ya. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil latihan kita ya, ngambil data dari API lumayan sulit ya karena harus nyari-nyari tutorial tambahan di luar ya, karena kita nggak bisa melakukannya tanpa error sama sekali. Jadi seperti itu ya, eh, coding untuk ini ya, permainannya. Sebenarnya sih kalau kita nggak bermain dengan volley, ya sebenarnya masih banyak library-library lain yang bisa kita gunakan. Sebenarnya di Android itu ada bawaannya juga ya, itu namanya HTTP. Cuman codingnya agak lebih panjang sedikit ya ketimbang volley, karena ada beberapa settingan tambahan yang harus ditambahkan ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya itu mungkin agak lebih ribet, oke ya. Nah, jadi seperti itu dulu ya untuk yang malam ini. Nah, project ini karena sifatnya add-on ya, hanya istilahnya menambah pengetahuan saja. Jadi ini saya akan distribusikan projectnya ya ke Anda ya, supaya nanti Anda bisa lihat dan coba dieksperimenkan ya. Nah, siapa tahu ada guna lah ya. Oke, jadi nanti saya akan post ke Classroom. Hmm, oke, downloadnya mungkin perlu waktu ya, karena di sini size-nya lumayan gede. Jadi sambilan nunggu,
kita bubaran aja ya. Nah, jadi minggu depan itu baru saya akan sampaikan kisi-kisinya ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain ke saya mengenai materi malam ini. Kalau ada, silakan. Oke, mungkin tidak ada ya, karena memang kelihatan kurang mahir ya. Oke, saya stop presentasinya. Nah, oke. Oke ya, nah jadi sekian dulu ya.